Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang validitas pembuktian. Langsung saja, diawali dengan pembahasan premis dan argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan, yang biasanya kita sebut dengan pernyataan yang bernilai benar atau salah. Itu adalah premis namanya. Nah, kemudian ada argumen. Argumen itu adalah kumpulan yang terdiri dari satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan suatu konklusi. Jadi argumen itu berisi beberapa premis dan ada konklusinya. Nah, untuk menentukan validitas suatu argumen, biasanya kan kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, tapi kan cara itu tidak praktis karena kita harus mencari nilai kebenarannya satu persatu. Maka dari itu ini ada cara yang lebih praktis dan sederhana, yaitu yang pertama menggunakan namanya modus ponens. Pasti kalian sudah tahu, pernah dibahas di sekolah ya. Modus ponens di sini ada bentuknya seperti ini. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P maka kesimpulannya adalah Q. Nah, contoh dari aplikasi modus ponens ini yaitu di bawah ini. Premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Nah, premis keduanya, hari ini langit mendung. Jadi kesimpulannya hari ini akan hujan. Gitu ya, mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, modus ponens itu merupakan salah satu bentuk argumen agar kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih sederhana seperti itu. Nah, modus ponens ini kita tidak asal dapat bentuk seperti ini, tetapi juga sudah diuji. Suatu konklusi itu kan harus bernilai benar, suatu kesimpulan itu harus bernilai benar. Kalau benar berarti dia valid gitu. Nah, modus ponens ini setelah diuji kebenarannya, kalau misalkan kita mau menguji lagi, itu bisa kalian simak slide berikut ini. Nah, ini kan modus ponens. P maka Q, premis pertama, premis kedua P kan hasilnya Q ya. Itu bisa kita tulis P, jika P maka Q dan P, nah hasilnya maka kesimpulannya yaitu Q. Nah, argumen ini bernilai benar. Setelah diujikan ternyata hasilnya benar semua, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah modus ponens. Apapun kondisi dari premisnya, dari P dan Q, mau benar semua, mau salah satu benar, atau semuanya salah, hasilnya adalah tetap yaitu benar. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian sekarang kita ke modus tollens. Modus tollens di sini ada premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q, sehingga kesimpulannya negasi P. Contoh, premis pertama, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis kedua, hari ini tidak akan hujan, berarti hari ini langit tidak mendung. Itu sama dengan modus ponens. Modus tollens ini sudah diuji kebenarannya dan ternyata semuanya bernilai benar ya. Mudah dipahami ya.
Sekarang kita ada lagi silogisme namanya. Silogisme ini terdiri sama seperti yang tadi, terdiri dari dua premis. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Jadi Q-nya hilang. Contoh, premis pertama, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Yang kedua, jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Nah, kesimpulannya, jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Gitu ya. Nah, mudah dipahami ya. Berikut juga pembuktian dari silogisme. Terlihat ya, semuanya bernilai benar apapun kondisinya, apapun nilai kebenarannya P dan Q. Mau benar salah satu, benar semua, P, Q, dan R. Mau ketiganya benar, mau ada satu yang salah, dua yang salah, ataupun ketiga-tiganya salah, maka kesimpulan silogisme ini akan tetap bernilai benar. Nah, gitu. Nah, kemudian kita ke silogisme disjungtif. Ada namanya silogisme disjungtif seperti ini. Premis pertama, P atau Q. Premis kedua, negasi P, maka kesimpulannya negasi Q. Kalau misalkan premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya P. Nah, jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen di bawah ini tidak valid. Jadi, silogisme disjungtif ini tidak berlaku jika P dan Q-nya benar semua. Nah, kita perhatikan contoh ini. Kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Itu premis yang pertama. Premis kedua, kunci kamarku tidak ada di sakuku. Maka kesimpulannya kunci kamarku tertinggal di rumah. Gitu ya. Nah, ini kan tadi pengaplikasian yang ini ya. Sekarang kita coba dengan contoh yang sama kita aplikasikan yang ini. Berarti premis pertama sama, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Premis kedua, kunci kamarku tertinggal di rumah, maka kunci kamarku tidak tertinggal di rumah, maka kesimpulannya kunci kamarku ada di sakuku, gitu ya. Nah, selain itu disjungtif itu juga ada bentuk lain, yaitu seperti ini. Premis pertama sama, premis keduanya itu Q, kesimpulannya negasi P, gitu. Nah, kita coba contoh ini, dengan contoh yang sama kita buat bentuk yang ini. Berarti premis pertama, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Premis kedua, kunci kamarku tertinggal di rumah. Maka kesimpulannya kunci kamarku tidak ada di sakuku, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi silogisme disjungtif ini hanya berlaku jika P dan Q-nya salah satu benar. Jadi tidak bisa kalau kedua-duanya benar. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke dilema konstruktif. Dilema konstruktif ini merupakan perpaduan dari dua argumen, yaitu modus ponen dan modus kombinasi dua argumen modus ponen. Iya. Jadi modus ponennya itu dua. Sebentar. Nah, contoh premis pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Nah, premis kedua, P atau R, maka kesimpulannya Q atau S. Coba dipahami, ini merupakan perpaduan dari dua argumen ponen.
yang ini sendiri. Nah, yang ini kan menghasilkan ini. Ya. Sedangkan yang ini R dan S anunya ini menghasilkan ini. Ya. Gitu. Jadi perpaduan dari dua modus ponen. Contoh, jika hari hujan, maka aku akan tinggal di rumah. Tetapi ini merupakan kata yang termasuk dalam kata hubung kalimat dan ya. Nah, tetapi jika pacar datang, aku pergi berbelanja. Nah, premis kedua, hari ini hujan atau pacar datang. Maka kesimpulannya, aku akan tinggal di rumah atau aku pergi berbelanja. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ada juga dilema destruktif. Dilema destruktif ini merupakan perpaduan dari dua argumen modus tollens. Kalau yang konklusif tadi ponen, yang destruktif tadi, yang destruktif ini merupakan perpaduan dua argumen modus tollens. Nah, premis pertama, jika P maka Q dan jika R maka S. Premis kedua, negasi Q atau negasi S. Nah, kesimpulannya negasi P atau negasi R. Gitu. Jadi, karena ini perpaduan dua tolen, jadi seperti ini. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Maaf ya, intinya seperti itu. Nah, contoh, premis pertama, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, premis kedua, aku tidak akan ditembak. Aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Atau bisa dibalik ya, boleh. Aku tidak akan digantung atau ditembak mati. Nah, konklusinya, aku tidak dapat memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Gitu ya. Aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Ini konklusinya. Paham ya? Nah, kemudian ini ada pembuktian tidak langsung. Jadi kan kita dari tadi membuktikan itu secara langsung menggunakan nilai kebenaran yang konklusinya itu diambil dari nilai kebenaran suatu argumen. Nah, sekarang ini merupakan pembuktian tidak langsung. Contoh, kalau ini pakai logika ya, lebih ke logika. Contoh, premis 1, semua manusia tidak hidup kekal. Nah, kita sepakati untuk premis pertama ini bernilai benar, karena memang tidak ada manusia hidup kekal kan. Premis kedua, Chairil Anwar adalah manusia. Nah, bernilai benar juga. Buktikan bahwa Chairil Anwar tidak hidup kekal. Nah, kita harus membuktikan ini. Premis ketiga. Nah, cara pembuktian tidak langsung ini kita menggunakan kontradiksi. Jadi pembuktian tidak langsung itu adalah pembuktian dengan kontradiksi. Jadi kita harus mencari lawannya. Lawannya benar berarti salah. Nah, sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan bahwa Chairil Anwar hidup kekal. Premis 4. Nah, karena ini kita misalkan, berarti kita anggap ini benar. Premis 4 ini. Kita anggap ini benar. Nah, karena Chairil Anwar ini hidup kekal, maka berarti ada manusia yang hidup kekal.
yaitu Hairil Anwar tadi. Karena Hairil Anwar hidup kekal, maka ada manusia yang hidupnya kekal. Nah, kita sepakati ini sebagai premis kelima. Tetapi premis kelima ini merupakan lawan atau negasi dari premis pertama, yang bunyinya semua manusia tidak ada yang hidupnya kekal. Nah, kan yang kita misalkan yang ini tadi, yang premis kedua. Nah, oleh karena itu premis 5 ini pasti bernilai salah karena berlawanan dengan premis yang pertama. Nah, karena premis 5 bernilai salah, maka premis 4 juga bernilai salah. Nah, oleh karena itu karena yang telah kita misalkan itu salah, maka terbukti atau premis 3 ini pasti bernilai benar. Kan kita sudah menyangkal nih. Kita misalkan bahwa Hairil Anwar hidupnya kekal. Kita sudah menyangkal atau kita sudah melakukan kontradiksi terhadap apa yang dibuktikan. Ternyata yang kita misalkan itu salah. Berarti terbukti bahwa Hairil Anwar tidak hidup kekal. Seperti itu. Paham ya? Ya sudah, silakan mengerjakan tugas diskusi, kemudian kita lanjut Google Meet atau Zoom ya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.